Suatu ketika Sayyidina Umar waktu jahiliyah bikin berhala dari roti setelah disembah taruh di Ka'bah, setelah lapar kemudian rotinya dimakan kayak gitu. Betapa bengoknya, betapa jahiliyahnya. Oh ini nanti kalau Kamis malam Jumat saya masih menjumpai Padel ya kan di pojokan kayak gitu. Zaman dulu kan dakwahnya kan ya tidak seperti sekarang. Bikin kopi pahit, kopi manis. Saya tanya ini untuk apa kopi? Terus pokoknya kayak gitu, pokoknya taruh di situ. Karena yang mau didoain ini dulu sebenarnya kopi manis, kopi pahit ini sudah kayak gitu. Daripada mubazir saya minum aja itu benar kejadian saya mengalami itu. Ya Allah, sholat 5 waktu, sholat paradis, zikirnya banyak. Akan tetapi karena kepercayaan seperti itu masih turun temurun. Nah kalau sekarang kan udah mulai terkikis tuh kayak itu udah nggak ada lagi, apalagi ada dakwah lewat media sosial, mereka itu kan lama-kelamaan paham. Alhamdulillah. Maka tadi itu ketika kasus tadi harusnya media sosial ini untuk jadi sarana pendidikan, posting yang baik-baik, malah itu dimanfaatin ya Allah ya Karim. Ternyata menjaga ini tuh gak gampang ya, apalagi nah, itu Ustaz Somad komen klarifikasi dan permintaan maaf itu terlambat karena sudah ada motivasi untuk menyakiti. Karena Ustaz Abdul Somad sendiri kira-kira udah kenyang digituin ya Allah ya Karim. Allah taruh pisang di atas. Nah kalau di tempat saya itu taruh pisang maksudnya daripada turun nanti makan pisangnya di atas, bukan gak boleh dimakan Pak Ali. Sekarang itu memang benar. Gitu. Jadi pisangnya taruh di atas pas lagi masak genteng gitu kan, itu pokoknya papanya ketika udah di atas, istilah Jawanya itu ditaruh pisang, pokoknya buah-buahan daripada capek-capek turun makanannya digantung di atas gitu. Dan bagi orang yang nggak paham, orang kalau mau naikin genteng harus ada pisangnya kayak itu, keterangannya lewat ya Allah ya. Astagfirullahaladzim. Ya ternyata manusia sama aja Mas. Manusia itu kesimpulannya kata para ulama makhluk psikologis, punya kecenderungan untuk niru. Sekelas Sayyidina Umar karena dilahirkan di era jahiliyah akhirnya bikin patung dari roti, setelah disembah kalau lapar rotinya dimakan. Itu kan psikologis itu, punya kecenderungan untuk meniru. Kalau yang diniru salah ya salah terus ya Allah. Baik, lanjut atau ada yang ingin disampaikan? Sama aja ya Pak Jiroto ya, disamping ngomongin. Nah apalagi silakan Ustaz. Tanya Ustaz, kebiasaan orang Jawa kalau masang hubungan dikasih paku emas itu apa ya Ustaz ya? Paku emas? Oh itu kekayaan dunia, itu kan saya nggak belum dengar kalau kayak gitu. Kalau di tempat saya cuma makanan aja. Kalau pakai paku emas itu saya belum dapat itu. Mungkin di daerah Mas Toto itu mungkin trik dari dukunnya kayak gitu. Coba Pak, ini dipasang paku emas biar kuat. Entar tukangnya suruh ngambil itu, jangan-jangan ada. Silakan Pak Zan. Ya. Ya. Dapat emas. Masya Allah. Lu saya pakai. Ya disuruh doang. Nggak ngerti buat apa. Baru pengumuman itu yang dapat rezeki itu biasanya Pak Hamzah itu ya kan. Masya Allah. Mertua. Itu berapa gram Pak Hamzah? Paku emas. Ya ada nama Haris. Ya. Kalau saya masangnya bukan di palu, Ustaz. Ya. Di bor, dicemplungin, ditutup lagi pakai kayu. Ya. Udah, jadi nggak ditacekin. Ya. Kayak susu. Wah itu perlu dicari informasinya ke nanti Bapak Google kenapa paku emas itu ditaruh di bangunan. Bukan kayak itu. Apa rahasianya sebenarnya? Kenapa? Berjaringan. Oh itu kalau ketemu dukunnya yang ada motifnya itu pasti tetap bisa Pak. Itu disiasati itu, ya kan? Ya Allah ya. Ada aja kayak gitu, ya kan? Astagfirullahaladzim. Jadi emas paku itu berapa puluh juta Mas Toto? Berapa ratus juta itu? Enggak gede Ustaz. Ya. Salah aja. Ya. Enggak dilapis Pak. Memang murni. Oh itu buktinya apa tuanya Pak Hamzah, ya kan? Wah ini ilmu baru ini. Ya. Ya.
Ya di payung tangan ini ya Allah. Dulu pindah aja. Ya. Apalagi dekat taman mini itu, ya kan seluruh adat istiadat masuk semuanya. Alhamdulillah. Ini bahasanya ayat 151 sampai jadi Pak Mas Pak Hamzah sekalian. Ini ngaji menarik ini. Topiknya mana-mana ini ya. Padahal yang penting ngaji. Apa sih? Itu pernah dengar? Ya, itu kalau dalam kitab namanya Tufah Hujat apel jin itu iya itu sebangsa kayak untuk makhluk-makhluk gaib gitu. Itu untuk ilmu hikmah apel jin itu apakah itu hanya kiasan atau nyata wallahu a'lam. Ya apel jin ya Pak Ali, terima kasih. Ada apel jin, ada emas ditangkapin ke hukum, macam-macam aja lah apa namanya keyakinan manusia itu. Yang jelas kalau itu ada melenceng dari syariat, bukannya membawa ketentraman, justru akan membawa kegoncangan. Itu aja yang bisa kita petik pelajarannya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.